Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka saja kita langsung dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat pertama 2 Korintus 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Sudah dapat semua, katakan amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oke, kita baca secara responsor ya, secara berganti-gantian. Saya pertama dan selanjutnya kepada jemaat sekalian. Ya, saya mulai judul perikopnya, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, sekalipun atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan mampu lagi, karena aku mengatakan benar, saya menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menunjukkan kepadaku lebih daripada yang mereka katakan, supaya mereka dengarkan berlaku. Ayat ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggoncah aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi itu aku sudah tidak bersyukur kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan bela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, serta sesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, di siang hari ini saya akan memberikan satu tema. Tema ini yaitu tetap semangat dalam panggilan Tuhan. Tetap semangat dalam panggilan Tuhan. Jika saudara-saudara yang mulai lesu, letih, tidak semangat lagi dalam panggilan Tuhan, kiranya dalam khotbah ini saudara-saudara mengalami yang namanya semangat lagi, power of God. Oke? Pendahuluan, kenapa surat ini ditulis? Ya, jemaat di Korintus ya, itu adalah jemaat yang kebanyakan jemaat ini bermasalah dalam bidang internal dari dalam, karena banyaknya pemecahan diri masing-masing seperti membuat kelompok. Jemaat ini juga bukan seperti itu juga, mereka juga ada yang jemaat seperti membuat percabulan atau budaya-budaya yang ditentang Alkitab, seperti peraturan tentang penyembahan makan kepada berhala. Jadi Paulus menulis surat ini agar jemaat di Korintus mengetahui bahwa itu salah, itu tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, poin yang pertama yaitu merendahkan diri. Teman-teman, di ayat yang pertama kalau kita lihat, aku harus bermegah. Sebenarnya di sini dia bukan bermegah lagi untuk dirinya, sehingga dia hanya merendahkan diri, tetapi dia hanya bermegah untuk Tuhan. Teman-teman, John Calvin mengatakan seperti ini, bahwa tidak ada kebijaksanaan bila Paulus merendahkan diri. Dalam komentar John Calvin mengatakan juga, seorang merendahkan diri seperti
seperti seorang masuk dalam labirin sehingga dia terpesona dengan labirin itu. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Jadi dimaksudkan di sini terpesona adalah dia melihat bahwa labirin itu suatu hal yang megah dan itu tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan oleh seorang yang ada di belakangnya. Tetapi dia pemegang dengan gedung yang kelihatan, tetapi tidak melihat apa yang proses yang terjadi, siapa yang membuat labirin itu menjadi begitu bagus, begitu indah dilihat, teman-teman. Jadi lihat terpesona, saya ingat lagu ya, terpesona. Labirin tersebut pada saat yang sama dia mengetahui dirinya sendiri. Yang dimaksud di sini adalah bahwa pengajaran atau guru-guru palsu terlalu menyembuhkan diri dalam hal pengajaran mereka, sehingga mereka berasumsi bahwa segala yang mereka ajarkan itu dari diri mereka sendiri, sehingga Tuhan itu tidak utama lagi, tidak ada peran Tuhan dalam mengambil apa yang mereka lakukan, apa yang mereka dapatkan. Tapi Paulus di sini dia merendahkan diri bukan karena dia, tapi karena Tuhan, gitu, teman-teman. Sehingga John Calvin juga mengatakan bahwa ini sangat berbahaya jika seorang hanya bersandar pada pengertiannya sendiri dalam pengajaran maupun dalam hal apapun yang mereka terima, gitu, teman-teman. Di ayat kedua kita melihat di ayat kedua, aku tahu tentang seorang Kristus. Ini seakan-akan Paulus tahu seorang Kristus, artinya dia tahu orang lain. Ini menceritakan bukan tentang dirinya, teman-teman, tetapi tentang orang lain. Seakan-akan di sini memakai orang ketiga, padahal itu tentang dirinya yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu dipandang secara eksklusif, yang pertama dan terutama. Gitu, teman-teman, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi, marilah kita belajar dari sini bahwa kita harus mencari pengetahuan tentang hal-hal yang perlu kita ketahui saja dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Di sini juga mengatakan, aku tidak tahu apakah ia di dalam tubuh atau di luar tubuh. Di sini seperti dia terjebak dalam alur ceritanya, teman-teman. Sebenarnya ini tentang menyatakan diri dia, tetapi diri dia bukan dia lagi yang diri Kristus, teman-teman. Kalau kita lihat juga di ayatnya yang ke-2 itu masih ini tentang 14 tahun, teman-teman. Apa 14 tahun ini? Maksudnya apa? Itu pada saat dimana dia mengalami itu? Mengalami itu di saat apa? Kita bisa lihat di Kisah Rasul, teman-teman. Itu kita bisa lihat di Kisah Rasul 14. Karena di sini penafsiran William Baxter mengatakan bahwa tulisan 2 Korintus ini dilakukan itu pada abad 57 Masehi. 14 tahun turun ke bawah 43. Berarti waktu kejadian Kisah Rasul 14 itu dia menulis 43, sehingga 57 dikurang 43 itu 14 tahun, teman-teman. Jadi kemungkinan bisa dipastikan bahwa Paulus di sini menuliskan itu ketika dia mengalami yang namanya pencobaan atau yang mengalami namanya kekerasan tindakan yang dilakukan oleh jemaat itu. Makanya kalau kita lihat waktu di situ dipikir mereka menyangka bahwa mereka mati. Kalau kita lihat di Kisah Rasul 14,
Kesimpulannya bahwa Paulus bangga akan apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Sekalipun dalam bahaya kematian, dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Tetap dengan semangat yang kuat dan berpegang teguh pada firman. Tapi John Wesley mengatakan seperti ini, teman-teman. Pendahuluan seperti ini berfungsi untuk menguatkan dia di dalam sebuah pencobaan, setelah ketika dapat mengingat sukacita yang disiapkan Tuhan untuknya. Jadi pada saat itu dia mengalami sebuah mereka menyangka bahwa dia kematian, tetapi justru dalam kesaksian iman itu menjadi menguatkan dia bahwa ada upahnya yang dia dapatkan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dia akan mendapatkan itu. Makanya dalam hal ini dia bilang itu tidak terkata-kata oleh manusia, tidak bisa dikata-katakan oleh manusia, karena itu kata-kata dari surga, teman-teman. Dia tahu bahwa hal itu indah suatu saat, makanya dia tetap kuat dalam memberitakan firman Tuhan, teman-teman. Di ayat yang kelima kita lihat bahwa ini ayat kelima ini saya beri judul poinnya desak untuk menyombongkan diri. Poinnya desak untuk menyombongkan diri. Artinya apa, teman-teman? Saya baru saja memiliki dasar untuk berberdaya, tetapi saya tidak dengan sukarela memanfaatkannya, karena itu lebih sesuai dengan rancangan saya untuk berberdaya dalam kelemahan saya. Kelemahan di sini maksudnya, teman-teman, bukan suatu penyakit ya, penyakit yang disengaja, seperti kita demam, itu asrama izin nggak stabil. Misalnya, aduh, kayaknya udah mulai nggak enak badan ini, nggak kuliah lah. Pak Ferdi izin dulu, aku nggak kuliah Pak. Misalnya gitu nggak, teman-teman. Sebenarnya bukan, ini bukan penyakit dalam itu, tapi suatu kesakitan yang dia rasakan, penindasan atau suatu kekerasan yang dialami dia pada saat dia memberitakan firman Tuhan. Itu kelemahan yang dialami dia. Dan pencobaan itu berasal dari si jahat. Si jahat ingin menjatuhkan dia untuk tidak lagi memberitakan firman Tuhan. Tetapi Paulus, dia tidak berpegang itu, dia tetap berpegang pada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kepadanya. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, John Calvin juga mengatakan ucapan ini tidak menjanjikan apapun yang termasuk dalam diri dia. Oleh karena itu saya tidak keberatan untuk dianggap enteng, teman-teman. Dia tidak beranggapan bahwa dalam diri dia itu untuk dirinya saja, tetapi Tuhanlah yang dipandang dia, sehingga biarpun dia dianggap enteng oleh orang, tetapi tetap firman Tuhan dipegang dia. Ayat yang ke-7 sampai ke-10 itu poinnya adalah jangan mau jatuh dalam lingkaran iblis. John Calvin mengatakan dia menyebut lebih jauh utusan iblis di tanah bawah karena semua golongan godaan dikirim oleh setan. Jadi setiap kali mereka menyerahkan kita untuk memperingatkan kita bahwa setan sudah dekat. Oleh karena itu pada setiap pemahaman tentang pencobaan, kita harus membangun diri kita, mempersenjatai kita dengan alat yang Tuhan berikan, atau mempersenjatai kita dengan persenjataan Tuhan yang telah lakukan kepada kita, yaitu dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan mau, dengan selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Di sini juga bukan berarti bahwa di ayat ke-8 tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar Paulus waktu dia berseru. Bukan berarti seperti itu, teman-teman. Tetapi cukuplah kasih karunia Tuhan itu kepadamu. Aku bukan menolak doamu, tetapi justru itu menjadi penguat dan motivasiku agar kamu tetap berpegang teguh apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kesimpulannya, teman-teman, biarlah Tuhan menjadi fokus utama kita dalam pemberitaan. Tetaplah teguh dalam panggilan Tuhan dan tetap semangat melayani pembentukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.